Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Haidir Afifuddin dari kelas 12 IPA 3, absen 09. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mereview tentang artikel yang kita cari semalam tentang korosi dan sel volta. Jadi korosi di sini adalah reaksi redoks suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tak dikehendaki. Dalam sehari-hari korosi disebut perkaratan. Contoh korosi yang paling benar adalah perkaratan pada besi. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi sedangkan oksigen atau udaranya mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida dan karbonat. Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3 X H2O, suatu zat padat yang berwarna coklat merah. Korosi merupakan proses elektrokimia. Pada korosi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anode, di mana besi mengalami oksidasi. Nah, jadi korosi ini dapat terjadi karena ada beberapa faktor juga, yaitu yang pertama ada faktor gas terlarut, faktor temperatur, yang ketiga faktor pH, ada faktor bakteri pereduksi, faktor padatan terlarut, faktor lingkungan, faktor media korosif, faktor organisme, dan ada cara pencegahan korosi besi, yaitu yang pertama pengecetan, yang kedua dengan pelumuran oli dan gemuk, yang ketiga pembalutan dengan plastik, yang keempat bisa dengan tin plating atau pelapisan dengan timah, yang kelima bisa galvanisasi, pelapisan dengan zinc, terus ada kromium plating atau pelapisan dengan kromium, lalu ada pengorbanan anode. Itu adalah cara pencegahan korosi besi. Lalu masuk ke sel volta, yaitu sel volta adalah rangkaian sel yang menghasilkan arus listrik. Dalam sel tersebut terjadi perubahan dari reaksi redoks menghasilkan arus listrik. Nah, di sel volta ini terdapat 5 aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada sel kering, yaitu contohnya baterai. Lalu ada sel aki, yaitu berupa aki dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada sel perak oksida, yaitu seperti di arloji dan di barang elektronik. Terus ada sel nikel admium atau nikat. Terus ada juga sel bahan bakar. Nah, itu saja, sekian dari artikel dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.